kasih buat teman-teman semuanya yang sudah mau mensupport dan mendukung channel ini ya. Karena tanpa Anda semuanya channel Selusui Utang nggak ada apa-apa juga. Tapi karena banyak yang mensupport, banyak yang mendukung sampai detik ini luar biasa banget ya. Kita sudah lebih dari 1,5 juta subscriber ya. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Oke, pinjol legal pun juga nggak harus kita bayar kalau ya seandainya mereka melontarkan hal-hal yang memang sudah disepakati sesuai dengan POJK juga, sesuai dengan aturan OJK juga, yang mana debt collector sudah tidak boleh lagi melakukan tindakan-tindakan yang mana tindakan itu sudah dilarang secara resmi oleh Otoritas Jasa Keuangan ataupun Bank Indonesia langsung. Tapi ini sebelum saya sampaikan apa-apa aja itu halnya, teman-teman benar-benar nih harus janji sama diri sendiri. Ini harus Anda praktekin. Kalau kita hanya mengandalkan kepada si pinjol, kan kita sama tahu bahwa pinjol tidak peduli dengan aturan OJK. Mau OJK bikin aturan seperti apapun, si pinjol no problem. Si pinjol tidak mau tahu dan terserah aja. Ya, yang penting dia selalu kekeh dengan pendirian mereka. Yang penting hutang wajib dibayar. Apapun itu, apapun konsepnya, bagaimanapun dasarnya dan segala macam. Yang penting lontaran ancaman demi ancaman selalu mereka pergunakan dalam aksi penagihan, padahal ini sudah dilarang dan sudah tidak diperbolehkan. Oke? Kalau Anda menemukan 3 hal yang mau saya sebutkan ini di lapangan, ya di lapangan, walaupun ini harus saya ingatkan selalu buat teman-teman semuanya, karena teman-teman selalu bertanya, Bang, kapan DC datang ke rumah, benar atau tidak, bawa RT atau tidak, bawa polisi atau tidak, bawa kuasa hukum atau tidak. Sebenarnya hal ini bukan menjadi persoalan, tapi kita bisa hajar balik dari debt collector berdasarkan aturan resmi yang berlaku. Dan ketika mereka melanggar, kita bisa beri efek jerah tapi dengan kekompakan, berhenti membayar. Ya, yang paling pertama adalah di sini ada 3 larangan tindakan debt collector, yang mana dalam menjalankan proses penagihan debt collector dilarang melakukan tindakan-tindakan yang berpotensi menimbulkan masalah hukum sosial antara lain ya, yang menimbulkan masalah hukum sosial antara lain. Kalau Anda berpegang di 3 larangan ini saja, urusan pinjol udah kelar. Ya, nggak perlu lagi Anda bayar. Ya, tinggal Anda membuktikan aja benar atau tidak. Yang pertama, debt collector dilarang menggunakan cara ancaman. Ya, pinjol mana sih yang menagih hari ini tidak menggunakan ancaman lagi? Emang ada dia baik-baik saja. Selamat siang, tolong dibayarkan hutangnya. Kalau tidak dibayarkan, dendanya akan bertambah. Ada yang sebatas seperti itu doang? Tidak. Selamat siang, per hari ini Anda sudah jatuh tempo, segera selesaikan. Kalau tidak, ingat data Anda lengkap di sini. Kami perusahaan besar dan bla 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 bla. Terus apa hubungannya dengan data lengkap? Ya, makanya saya bilangin, kalau ada mereka menggunakan cara ancaman, catat nama aplikasinya, berhenti membayar. Ya, kan mereka sendiri yang salah. Kenapa tidak diikuti aturan OJK? Kalau memang mereka tidak mau mengikuti aturan OJK, kenapa mereka mendaftarkan diri ke Otoritas Jasa Keuangan? Ya, menjadi terverifikasi, menjadi terdaftar. Kenapa? Kalau mereka tidak mau mengikuti aturan yang berlaku. Ya, seperti itu nggak polanya? Ya, kalau mereka tidak mau ngikutin, ya udah nggak usah mendaftarkan diri ke OJK, nggak usah berstatus legal, nggak usah berstatus resmi. Ya, itu teman-teman harus ingat. Dan kita pukul lagi debt collector yang berada di lapangan. Kalau mereka melakukan cara penagihan menggunakan ancaman, tolong berhenti membayar. Ya, nggak ada cerita. Tolong berhenti membayar. Catat nama aplikasinya, berhenti membayar. Salah dia sendiri. Anda sudah mendaftarkan diri ke OJK, Anda tidak mengikuti. Saya sebagai warga negara yang baik, karena OJK adalah lembaga resmi, saya ikuti aturan OJK. Dan ketika saya menemukan Anda melakukan tindakan yang salah di lapangan, saya kasih Anda efek jerah, saya berhenti membayar, lanjutkan resikonya. Seperti itu dengan lantang. Pinjol pun panik kalau Anda seperti itu. Ya, yang kedua adalah melakukan tindakan kekerasan yang bersifat mempermalukan. Ini yang katanya, ingat, data kontak Anda lengkap sama kami. Perlu kami hubungi kantor Anda, perlu kami hubungi perusahaan Anda, perlu kami hubungi teman Anda. Habis itu dikirim data-data kontak. Sampaikan ke mereka, terima kasih. Ucapan Anda menyelamatkan saya. Dengan Andanya berucap seperti ini, saya mengingat kembali aturan OJK tentang dilarang melakukan tindakan kekerasan yang sifatnya mempermalukan. Dan hari ini saya menemukan ucapan Anda, dan hari ini juga saya berhenti bayar. Ya,
Seperti itu buat teman-teman semuanya. Jadi nggak ada cerita, Bang DC ini gimana Bang? Bang DC ini gimana? Bukan soal DC, aturan ini sudah ada, dikeluarkan oleh OJK. Kalau si pinjolnya tidak mengikuti, kita yang mengikuti. Ya, kenapa pinjol tidak mau mengikuti sementara mereka berada di bawah naungan OJK? Berarti ada yang salah, ada yang sesat dalam hal ini. Kita yang meluruskan. Ya, bukannya malah kita takut, Bang datang nggak, Bang aman nggak, Bang ini nggak seperti itu. Polanya nggak seperti itu. Semua sudah diatur, tinggal kita memahami saja. Kenapa saya ulangi ini lagi? Karena orang yang galbay, yang telat bayar hari ini berbeda dengan tahun-tahun lalu. Tahun lalu sekali aja kita ucapin mereka paham dan mengerti. Tahun sekarang sudah beratus kali kita ucapin mereka tidak paham dan mengerti. Ya, simain video ini sampai habis. Di akhir ada hal yang mau Anda lakukan nantinya. Oke, untuk poin nomor 3, memberikan tekanan baik secara fisik maupun verbal. Ya, dan ini juga harus Anda kondisikan tentang penekanan-penekanan dari debt collector. Yang mana selalu melontarkan dengan RT, dengan RW, dengan kepolisian, ingin menarik aset-aset yang ada di rumah, ingin mempenjarakan kita, melaporkan ke polisi, dan berbagai macam versi lainnya. Ingat, 3 hal ini adalah paket komplit sebenarnya kalau Anda bisa memahami dengan sisi yang berbeda. Tapi terkadang teman-teman itu lebih percaya dengan drama Anda sendiri. Soal kedatangan DC, soal ada di daerah sini, soal ada di daerah sini. Padahal di depan mata Anda ada 3 poin yang menyelamatkan diri Anda. 3 larangan yang disampaikan oleh OJK tidak boleh dilakukan. Ya, hanya saja Anda tidak memahami hal ini. Anda hanya selalu percaya dengan drama yang ada. Penyebaran data lah, menghubungi di luar Kondar lah, daerah yang mau didatangi lah, segi keamanan Anda lah, dan banyak lagi versi lainnya. Padahal kalau Anda memahami hal-hal yang disodorkan OJK, ini menyelamatkan diri Anda. Ya, Anda menemukan fakta-fakta yang seperti ini di lapangan, Anda bisa menyampaikan, mohon maaf, saya tidak akan membayar lagi di aplikasi Anda. Sesuai dengan aturan OJK, OJK melarang, nanti Anda screenshot aja yang saya pajangin di sebelah ini. OJK melarang, pertama dilarang menagih menggunakan ancaman. Kenapa Anda mengancam-ancam saya? Kenapa Anda menekan-nekan saya? Ya, yang kedua dilarang melakukan penagihan dengan kekerasan bersifat mempermalukan. Kenapa Anda hubungi orang sekitar saya? Kenapa Anda teror saya? Kenapa Anda bagikan KTP saya? Ya, yang ketiga adalah memberikan tekanan baik secara fisik maupun verbal. Udah selesai, tamat riwayat pinjol. Kenapa Anda tidak mau mempraktekannya? Kenapa Anda malah percaya dengan ketakutan yang ada hari ini? Ya, saya selalu teriak di sini, saya sampaikan, ketakutan Anda adalah kemenangan bagi pinjol. Tapi keberanian mental Anda, kemurkaan dan kehancuran dari pinjaman online. Kenapa Anda tidak pulihkan mental Anda? Apa yang sedang terjadi? Makanya saya selalu belokkan pemikiran Anda. Ini ada hal yang sesat dalam diri Anda. Anda tidak mampu jujur dengan orang sekitar. Makanya saya vonis di situ. Ya, kenapa? Karena saya melihat halnya, konsepnya di sana, larinya ke sana. Seandainya Anda mampu jujur dan terbuka, sudah selamat diri Anda gitu loh. Ini enggak, suami dia, teman tidur dia dibohongi, iya kan? Orang tua dia, tempat dia minta uang, tempat dia menumpang tinggal juga dibohongi. Coba terbuka. Jangan terlalu percaya dengan ketakutan Anda. Karena fakta tidak seburuk yang Anda bayangkan. Ya, nanti praktekin dari teman-teman semuanya. Dan habis itu lagi juga ada, ini buat Anda juga nih. Ya, yang selalu mungkin Anda dari pay letter, dari KTA, ini juga ada hal-hal dokumen lengkap yang harus dipenuhi oleh pihak debt collector. Tak jarang ketika kita menanyakan dokumen-dokumen seperti ini, kita selalu ditekan apakah Anda mau bayar lunas. Kalau saya menunjukkan, tidak seperti itu. Aturannya sudah ada dalam POJK nomor 35, POJK.05/2018. Ya, bukan soal bayar atau tidak, tapi ini diwajibkan. Cek, Anda tengok di sebelah saya. Cek, debt collector wajib membawa dokumen ini saat menagih. Wajib. Ya, gak ada cerita debt collector wajib menanyakan apakah dia bisa bayar lunas dulu sebelum kita tunjukkan dokumen, gak ada. Ya, ini hal wajib. Ya, Anda harus pertanyakan, makanya screenshot ini tunjukkan ke mereka. Ini Anda mau bantah ucapan OJK, ayo kita ke kantor OJK. Kalau memang seperti itu, ya, Anda harus tantang mereka balik. Jangan mau
ditekan, ditakut-takuti ya. Ini saya bacain ini. Mengacu pada POJK nomor 35/POJK.05/2018 tentang penyelenggara usaha perusahaan pembiayaan diperbolehkan untuk bekerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka penagihan. Yang dimaksud dengan penagihan adalah segala upaya yang dilakukan perusahaan pembiayaan untuk memperoleh haknya atas kewajiban debitur untuk membayar angsuran, termasuk di dalamnya melakukan eksekusi anggunan dalam hal debitur wan prestasi. Anggunan yang menjadi anggunan ini hanya berlaku untuk leasing. Tapi kalau untuk pinjol nggak ada, KTA nggak ada ya. Yang paling pertama adalah kartu identitas. Kartu identitas berupa ID card. ID card ini kita harus sinkronkan dengan KTP mereka. Ya, karena ID card bisa aja mereka edit-edit. Ya, mereka ganti-ganti. Habis itu lagi sertifikat profesi bidang penagihan dari lembaga sertifikasi profesi di bidang pembiayaan yang terdaftar di OJK. Ini penting. Sertifikat mereka, dan mereka mengambil ini harus mengikuti pelatihan. Ya. Yang ketiga adalah surat tugas dari perusahaan pembiayaan. Ya, 3 hal ini adalah wajib bagi debt collector, pay letter, dan KTA. Yang keempat, bukti dokumen debitur wan prestasi. Yang kelima, ini hanya berlaku untuk leasing dan bank. Ya, salinan sertifikat jaminan fidusia. Ini hal wajib yang harus dilengkapi oleh debt collector dalam aksi penagihan. Sudah lengkap OJK itu membuat aturan. Kenapa teman-teman masih ketakutan? Kenapa masih kecemasan? Kalau memang kita menemukan debt collector atau pinjol di lapangan tidak mentaati aturan itu, kita yang mentaati. Ya, dan mudah-mudahan teman-teman bisa mempraktekinnya. Kalau ada pinjol-pinjol legal yang masih melanggar, terserah. Mau pinjol legal apapun itu, mau 30 pinjol legal, mau 40 pinjol legal, mau 101 pinjol legal yang melanggar, stop bayarnya. Ya, kayak gitu caranya lantangnya, tapi harus semuanya. Ya, makanya bantu juga saya share video ini sebanyak-banyaknya buat teman-teman di sekitar Anda supaya mereka teredukasi, supaya kita bisa mengatasi jangan sampai ada lagi ke depannya yang nekat mengakhiri hidup atau loncat-loncat dari gedung atau mau pergi dari dunia ini selamanya. Jangan ada lagi. Ya, masih banyak solusi-solusi untuk mengatasi masalah kita hari ini dan kita juga tidak berhenti sampai di sini ya. Mungkin sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.